Oke. Itu kan jelas faktanya. Kami sebagai Memang apa Pak? Memang mengulur waktu? Lah, memang Benar, oke. memang kita menggunakan sarana yang disediakan oleh hukum. Jadi kan sah ya. Dan memang maksudnya supaya menghilangkan kemungkinan beliau ini nanti kan kalau kita masuk pokok perkara ya, masuk perkara kan menjadi ada kemungkinan untuk dihukum. Ya. Bagian saya biasanya itu nekat, jadi sudah cukup untuk saya. Nah ini kembali lagi menjadi momentum bagi saya untuk memerdekakan diri saya sendiri dari persoalan polemik ijazah. Putusan pra-peradilan nomor 99 Pitra 2026 Cianjur Selatan tidak serta-merta menimbulkan hak atas seluruh ganti rugi yang dituntut oleh pemohon, melainkan harus terlebih dahulu dinilai tersendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan pembuktian mengenai adanya kerugian yang nyata, hubungan sebab akibat antara tindakan termohon dengan kerugian yang didalilkan, serta kewajaran besaran ganti rugi menurut asas kepatutan, proporsionalitas, dan keadilan. Untuk mendukung alasan-alasan penolakannya, termohon mengajukan bukti surat dan ahli sebagaimana disebut di atas. Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pra-peradilan pemohon, jawaban termohon dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas permohonan yang diajukan oleh pemohon, yakni sebagai berikut. Menimbang bahwa oleh karena peraturan pemerintah mengenai pembayaran ganti rugi sebagaimana diamanatkan pasal 175 ayat 5 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP belum terbit hingga saat ini, maka berdasarkan pasal 365 KUHP, hakim akan memedomani ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 27 tahun 1983. Pasal 11 ayat 1, pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 10. Ayat 2, pembayaran ganti rugi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang. Ayat 3, ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 173, pasal 175 ayat 5, pasal 365 KUHP, pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 27 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 83 tentang pelaksanaan KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menetapkan menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 oleh Ketut Darmawan Esa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Minati Indriani SMH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon tanpa hadirnya turut termohon. Demikian putusan kami, nanti silahkan dipelajari dalam salinannya. Demikian juga termohon ya, sesegera mungkin kami akan siapkan salinan penetapan ini. Dengan selesainya pembacaan penetapan, kami nyatakan sidang pra-peradilan nomor 118 selesai dan ditutup. Namun tadi kita dengarkan langsung dari pengacaranya
untuk mengajukan yang keempat. Nah, dan kami siap untuk menerima undangan atau hadir dalam undangan pengadilan. Oke, berarti sifatnya baru menghormati putusan aja ya Pak? Ya. Kalau dia objeknya sama, ya otomatis ditolak. Tidak bisa. Ya, mungkin dia objeknya berbeda. Tapi selama hakim menerima dan memanggil kami untuk menghadiri undangan pengadilan, kami akan hadir. Ya, memang aturan belum ada untuk itu. Jadi itu merupakan hak dari pemohon. Yang penting objeknya tidak sama. Dia patuh, sama. Dan memang kalau hakim menerima, otomatis kami sebagai yang tergugat, termohon siap hadir. Hari ini 6 Agustus 2026, gugatan pra peradilan ketiga yang diajukan oleh Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait tuntutan ganti rugi sebesar 206 juta resmi ditolak atau tidak dapat diterima oleh hakim. Kenapa? Karena permohonan tersebut dianggap kurang pihak. Dan pada gugatan pra peradilan sebelumnya, permohonan yang diajukan oleh Roy Suryo juga sempat ditolak seluruhnya karena dinilai tidak relevan dan berupaya untuk mengulur-ngulur waktu atau menunda sidang pokok perkara. Jadi, semua sudah jelas, terang benderang bahwa Roy Suryo memang tujuannya hanya untuk menunda-nunda sidang pokok perkara. Dan di sisi lain, Sitiva sudah menyatakan mundur dari kasus ijazah tersebut. Dia menyatakan bahwa tugasnya sudah selesai. Tinggallah Roy Panci sendirian. Kita tunggu saja apakah Roy Panci akan segera berbaju oranye lagi, atau Dr. Tiva juga akan terseret kembali. Kita tunggu saja babak selanjutnya. Drama belum selesai. Pak Dr. Tiva, Roy Suryo, jadi berusaha menghindari pokok perkara justru. Menghindari pokok perkara? Ya, pra peradilan ini. Dengan adanya pra peradilan? Iya, jadi pra peradilan ini dipakai ya menjadi jalan pintas untuk menghindari pokok perkara. Padahal sebelumnya mereka selalu berkoar-koar memojokkan. Interupsi ya. Anda menghindari Dr. Tiva? Menggunakan statement yang kurang bagus, kalau bisa kita hindari ya. Koar-koar dan sebagainya jangan dong. Oke. Jangan dong. Silakan lanjutkan, Bang. Oke. Ya, ya sering Pakai istilah yang bagus, Mas. sering Bang. menyampaikan di publik ya memojokkan Pak Jokowi seolah-olah Pak Jokowi yang takut hadir di persidangan kan begitu. Nah, padahal faktanya sekarang mulai beberapa 2-3 bulan yang lalu kan mereka yang selalu menghindar ya Roy Suryo dengan gugatan pra peradilannya interupsi ya, karena ini kan berkaitan dengan saya ya. berjilid-jilid, kemudian Dr. Tiva yang saya dengan interupsi ya. eksepsinya dan pra peradilannya sekarang ya itu kan menunjukkan ketidakkonsistenan. Anda tidak konsisten Dr. Tiva? Makanya, ini jangan dipotong. Silakan, Karena silakan. Boleh interupsi loh. Ini hak saya, jadi topik malam ini. Gini, kalau memang saya itu takut, kalau memang saya itu pengecut, saya menghadapi sidang loh. Saya menghadapi sidang. Tapi Anda menghindari berarti tidak Saya benar? menghadapi sidang. Mau bukti apa lagi bahwa saya berani menghadapi sidang loh saya. Sidang oke. Lalu atas nama sidang kan setelah sidang, kemudian surat dakwaan, lalu kemudian timelinenya adalah saya melakukan eksepsi kan begitu. Lalu di mana saya terlihat penakut itu di mana? Jangan di skip videonya karena juga kita akan menampilkan video-video yang tak kalah menarik lainnya teman-teman ya. Di mana letak penakutnya Bang Freddy? Sebentar Mbak ya, adapun sekarang ini saya melakukan pra peradilan, sekali lagi ini justru keberanian. Oke. Memang pra peradilan itu tidak ada sidang Oke. juga. Oke, kita beri kesempatan Bang Freddy, silakan. Ya, di mana takutnya? Mana takutnya coba dicari. Memang harus. Di mana takut saya mana? Kalau nggak hadir persidangan ya ditangkap, ditahan. Memang harus. Karu-karuan. Memang hukum kita memang prosesnya memang seperti itu. Ya, yang saya sampaikan tadi pra peradilan itu dipakai untuk jalan pintas. Menghindari waktu, maksud Anda, pokok ya? perkara. Itu yang saya sampaikan. Oke, Ya, dipakai untuk jalan pintas. Kan ngototnya di situ supaya perkara ini dihentikan. Faktanya kan seperti itu. Oke. Itu kan jelas faktanya. Kami sebagai Memang apa Pak? Memang mengulur waktu? Lah, memang
Memang benar. Oke. Sebentar. Memang kita menggunakan sarana yang disediakan oleh hukum, jadi kan sah ya. Dan memang maksudnya supaya menghilangkan kemungkinan beliau ini nanti kan kalau kita masuk pokok perkara ya, masuk perkara kan menjadi ada kemungkinan untuk dihukum. Ya. Jelas kan? Kita itu berada, bentar, kita itu berada di dalam hukum modern, kata Profesor Edi Hirai ya. Dalam hukum modern ini tidak bisa menjamin ya, yang menang itu pasti benar, ya. Yang kalah itu pasti salah, bisa sebaliknya, ya. Yang salah dimenangkan, yang benar disalahkan, ya. Itu adalah fakta statistik kita. Dengan demikian, sebagai advokatnya Dr. Tifa, kami menggunakan sarana yang memang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan perlawanan yang disebut pra-peradilan. Ini adalah ujian terhadap yang disebut due process of law. Ya. Due process of law itu apa? Adalah meyakinkan bahwa dalam rangka menegakkan hukum tidak boleh ada hukum yang dilanggar juga. Gitu. Berarti bukan abusing of process ya? Iya. Bukan. Oke, saya mau dengar. Nanti menggunakan hak hukum. Oke, baik. Bang Rifai, ada yang ingin Anda sampaikan? Oke, kalau saya berpendapat untuk praper yang pertama ini saya masih menghargai sebagai satu upaya hukum lah ya. Tapi sejujurnya kami sedang memantau juga yang dilakukan oleh Pak Roy. Karena bagaimanapun dalam sebuah kesatuan ya. Pak Roy ini sudah masuk ke praper keempat, bahkan masuk ke praper kelima. Ya, saya tadi pagi dengan GoFood di satu TV, beliau melentarkan Jadi juga ada kemungkinan mau kelima katanya. Keempat sudah didaftarkan, sudah didaftarkan. Nah, sementara 2 dan 3 kan sudah ditolak. Nah, sejujurnya kalau Pak Roy kalau kita lihat sudah memang bahkan di putusan praper 2 sudah dinyatakan ini merupakan penyalahgunaan lembaga praper dan upaya untuk menghalangi pemeriksaan pokok perkara atau kita sebut seperti semacam obstruction of justice. Nah, itu dalam pertimbangan putusan. Tapi ternyata masih membangkang melakukan 3, 4, 5. Terlepas itu hak hukum ya. Tapi Anda melihat nggak dampak negatif dari... Yang kami khawatirkan adalah kalau Pak Roy, saya sih sudah dalam suatu kondisi menduga ini memang sudah ketakutan masuk ke pokok perkara. Ya. Kenapa nggak berani jam? Ibu kita hargai pertama, tapi sejujurnya mudah-mudahan ini praper pertama. Tapi kalau ada 2, 3, 4, mohon maaf saya seperti melihat lagi ini kayak ada rasa ketakutan yang menular atau dalam bahasa psikologisnya emotional contagion. Ya. Akhirnya ada kekhawatiran yang ya seperti kekhawatiran ini mau ada demo semua terbawa gitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Makanya kami Tapi saya mau tanya dulu, apakah akan ada? Ya. Apakah akan ada rencana untuk pra-peradilan 1, 2, 3? Begini ya, kalau saya ini penakut, dari dulu saya tidak akan pernah menyentuh yang namanya barang ini kan gitu. Tetapi ilmuwan itu kalau dia tahu sesuatu yang benar dia diam, itu Allah melaknat. Namanya setan bisu. Karena itu saya berani untuk melakukan apa yang disebut sebagai keyakinan ilmiah saya terhadap benda ini, kan begitu. Jadi tugas itu sudah saya tunaikan. Inilah saatnya saya berhijrah karena begitu banyak masalah yang terjadi di Republik ini. Umat manusia, terutama rakyat Indonesia yang harus saya juga harus handar beni, saya harus berbakti kepada rakyat Indonesia untuk masalah kesehatan, untuk masalah geopolitik yang berkaitan dengan bioweapon misalnya seperti itu ancaman di depan mata begitu. Nah karena itu maka ruangan saya untuk menyatakan tentang ijazah dan sebagainya sesuai dengan BAP yang sudah kami kami pelajari dengan seksama dan berkaitan dengan saksi itu nanti di sidang aja. Jadi sidang kan seperti itu. Misalnya pra-peradilan hari Rabu, oke. 6 hari yang lain tuh saya biarkan saya untuk melakukan hal yang lain gitu loh. Yang menjadi tugas saya. Terima kasih tadi Bapak Rifai, saya mau tanya juga. Anda melihat berarti ada dampak negatif baik secara hukum maupun sosial terkait dengan pra-peradilan yang terus-terusan dilakukan? Iya betul, bahkan tadi kan di awal saya bilang ini bahkan bisa jadi presiden buruk untuk perkara-perkara dalam penahanan untuk kejahatan luar biasa. Kalau di ya, masa penahanan itu terbatas, Bang Wirawan tahu. Tapi berarti dengan Dipra ini memberikan pressure kepada penegak hukum? Iya, seharusnya semua stakeholder pembentuk KUHP ini memperhatikan betul apa benar ini tujuan penguatan lembaga pra-peradilan. Tapi saya mau kembali mengomentari yang tadi adalah mudah-mudahan Ibu Tifa dan timnya tidak melakukan praper 2, 3, 4, 5 karena kembali lagi Pak Jokowi sendiri pengen ini segera tuntas. Kami mengapresiasi loh Bu, langkah Ibu untuk hijrah mungkin juga ini bisa membuat cool down ya. Tapi kembali lagi ini waktu semua yang akan menjawab ya apakah tidak ada praper 2, 3, 4 dan ini kita saksikan bersama. Nah, terakhir saya sih tidak menyalahkan Bang apa yang dilakukan setiap advokat akan, tapi maksud saya di sini adalah hakim yang harusnya tegas menegakkan hukum acara. Jadi beliaulah wasit, beliaulah yang harus tegas mengambil sikap karena jangan sampai ini menjadi presiden buruk dan
biarlah tujuan menegakkan hukum itu bisa tercapai lah, ada kepastian, ada keadilan, dan nanti ada argumentasi yang berimbang di persidangan secara terbuka. Karena kalau putar-putar di sini terus, mau sampai kapan? Ya, ruang publik sudah jenuh juga membahas ini. Ibu juga jenuh tadi kan udah mau pakai hijrah ya. Dan mudah-mudahan bisa cool down, kita bisa ke sasaran dan selesai dengan baik. Kalau menurut Anda hakim sejauh ini sudah tegas, Dr. Tifa? Iya, dengan bukti ya bahwa amar putusan kami itu jelas itu sebuah keputusan yang bijaksana. Justru lah makanya kami perlukan pra peradilan. Di amar putusan itu jelas ya sudah sudah batal demi hukum ya. Ya udah jelas kan. Supaya ada certainty juga, ada Iya. kepastian juga. Kan sekarang ini semua berada pada titik tidak pasti. Apakah menggunakan 206 itu adalah mandatori, apakah imperatif, atau itu alternatif, atau itu pilihan. Gitu kan belum ada. Iya. Nah, ya terus terang aja siapa sih yang nggak takut di sidang gitu kan. Saya pengen tahu siapa yang nggak ketakutan. Kita semua ketakutan kalau ditaruh di itu. Berarti Anda ketakutan menjalani persidangan ya? Kalau saya dijadikan terdakwa ya ketakutan. Oke. Gitu kan. Jadi Karena Anda merasa apa tidak tuh salah. human? Apa? Berarti Dr. Tifa merasa tidak salah. Bukan merasa tidak salah ya. Bukan bisa jadi yang memang tidak salah. Memang tidak salah. Cuman bisa jadi orang tidak salah itu dihukum tetap. Ya kan, bisa gitu. Itulah yang kita takutkan. Dan tugas advokat mengawal. Mengawal tidak terjadi Memberikan. betul. Kedua belah Memberikan pihak. balance. Betul. Oke, kalau Memberikan dari Anda, cara. Bang Freddy melihat ini seperti apa? Apakah hakim sejauh ini sudah tegas? Ya itu yang saya sampaikan tadi ya. Jadi yang saya sampaikan adalah ya kalau tadi bahasa saya berkoar-koar, memang itu faktanya. Sebelumnya kan kita publik bisa lihat. Enggak, gitu. jangan pakai istilah Ya, seperti itu bisa sekarang. lihat bahwa memang Interupsi ya, Bang. itu terus Jangan pakai istilah yang buruk seperti itu dikatakan di sebaliknya di Pak media. Pak Jokowi yang dikatakan takut menghindar. Damani, Nah jangan pakai sekarang istilah yang buruk untuk masyarakat sekarang Indonesia. Pak Jokowi siap hadir di persidangan. Tolong Mbak Aya, ditertibkan Pak dong. Jokowi siap hadir di persidangan. Memang tidak bisa kita pastikan dan tidak ada niat. Ya, Pak Jokowi sudah berulang kali menyampaikan, kami berulang kali menyampaikan tidak ada niat. Kami berharap Dr. Tifa Roy Suryo itu dihukum. Yang mau Pak Jokowi cuman dia membuktikan ijazahnya di depan persidangan, di depan publik, di depan masyarakat Indonesia. Berarti Anda Karena melihat- fitnah ini terus bergulir dan harus dihentikan melalui kepastian hukum. Oke, berarti Anda melihat juga ya ada dampak secara hukum maupun secara sosial. Iya dong. Oke, apa Itu dampak yang paling merugikan Anda Pak lihat? Jokowi? Merugikan Pak Jokowi. Iya, merugikan Pak Jokowi kalau ini tidak segera dijawab melalui kepastian hukum putusan pengadilan. Dr. Tifa juga ingin segera selesai kasus Gitu ini loh. ya, Dok. Oh, enggak juga. Oh, enggak juga ya? Enggak juga. Artinya gini, kalau lihat dari BAP yang 1,5 meter, ada 148 saksi, kan kami sudah siap Iya. melakukan penelitian terhadap itu semua, dan kita perkirakan sidang akan berlangsung 3 tahun. Yang saya kasihan justru kesehatan Pak Jokowi. Kan begitu, karena dia harus datang berkali-kali sesuai dengan apa yang menjadi sebuah tanggung jawab bagi seorang pelapor, kan gitu. Saya berkali-kali di dalam berbagai kesempatan, saya bilang, saya kasihan sama kesehatan Pak Jokowi, kan gitu. Ya, saya ini dokter dan saya ngerti banget bagaimana kualitas kesehatan beliau. Justru itu. Tapi dari diri saya nggak ada. Pak 3 Jokowi tahun siap sudah datang siap. sidang yang banyak misalnya meskipun kesehatan beliau mungkin dipertanyakan oleh pihak Dr. Tifa. Iya, kapan saja beliau ketika dipanggil memang dibutuhkan hadir di persidangan, beliau pasti hadir. Itu adalah sudah ini ya. Sudah menjadi komitmen tekad beliau. Tapi kan kalau kata Dokter Tifa tadi 3 tahun, nggak mungkin 3 tahun itu setiap sidang bisa. Pak Jokowi, Bisa. Pak Jokowi hadir di persidangan, kan ada waktu-waktunya kan begitu. Nggak setiap acara dia hadir. Jadi penyesatan publik juga kalau sidang ini memang harus sampai 3 tahun misalnya begitu. Nggak pernah, kecuali misalnya Sudah sampai terjadi atau diputus belum? Kan belum, toh. di kasasi Siapa atau yang PK disesat- siapa kalau itu melakukan mungkin. penyesatan publik? Karena sesuatu yang belum terjadi. Iya. Sesuatu yang belum terjadi itu namanya bukan penyesatan publik. Oke, namanya apa, Dok? Let's see. Let's see. Let's see. Oke, berarti Iya. Anda menunggu ya. Oh, kehadiran iya. dari- Ya, ada surat edaran Mahkamah Agung, persidangan di PN itu 6 bulan. Oke, berarti memang sudah tertulis kalaupun secara dia undang-undang. Tidak bisa 3 tahun, nggak mungkin. Oke, Anda terakhir dari Anda Pak Anan? Ya, ini kalau Sedikit saja, Pak Anan. sedikit aja. Saya ingin mengatakan begini ya, saya ingin mengquote apa yang disampaikan oleh Martin Luther King ya, bahwa injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Itu aja ya. Yang artinya Pak? Artinya ketidakadilan di suatu tempat merupakan ancaman serius pada keadilan di semua tempat. Oke, baik. Terima kasih Pak Anan sebagai penutupnya. Terima kasih juga narasumber. Kata Kosinudin, saya berkawan sekarang sama Kosinudin. Bang Kosi sudah mengatakan bahwa
teriak-teriak, ayo masuk kalau maju kalau berani, tapi menggembok agar udah benar Pak Kosi, udah benar. Saya sahabat saya itu sekarang, teman saya sekarang Pak Kosi, benar dia mengatakan bahwa ini ada upaya ketakutan untuk menghadapi pokok perkara. Selain ngulur-ngulur waktu apa sih? Ya ini udah ngulur-ngulur waktu kok. Atau ada dua nih, mengulur waktu dan takut menghadapi pokok perkara. Selesai, clear itu. Nggak perlu dipoles kemana-mana lagi. Artinya, oh ini upaya hukum, iya ngerti segala sesuatu yang tidak ditulis, yang tidak dilarang bisa dilakukan kecuali ada larangan pada aturan dan perundang-undangan. Namun secara etika berperadilan, kan ini sudah mau masuk ke pokok perkara. Apa sih? Katanya punya bukti, katanya punya segala sesuatunya, bisa mau counter bukti-bukti yang 702 dan lain-lain sebagainya dan lain sebagainya. Loh kok sekarang malah praktik? Udahlah, benar kata Kosinudin. Saya berkawan sekarang sama Kosinudin. Bang Kosi sudah mengatakan bahwa teriak-teriak, ayo masuk kalau maju kalau berani, tapi menggembok agar udah benar Pak Kosi, udah benar. Saya sahabat saya itu sekarang, teman saya sekarang Pak Kosi, benar dia mengatakan bahwa ini ada upaya ketakutan untuk menghadapi pokok perkara. Jadi udahlah, kalau memang mau fight. Tetapi ingat ya, kalau ini berjalan dan ini akan dilakukan seterusnya, maka kami sebagai tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo akan melakukan tindakan dan upaya hukum lain dengan cara tunggu tanggal mainnya. Kami akan melakukan dengan segera 1-2 hari, kita lihat kalau ini sudah digelarkan sidang, maka kami akan segera melakukan tindakan atau upaya hukum lain untuk menyampaikan sesuatu kepada tingkatan yang lebih tinggi dari pengadilan negeri. Artinya ini sudah sangat tidak boleh dibiarkan lah. Negara bisa carut marut, ini bisa menjadi presiden buruk ya. Seperti itu kira-kira. Tapi faktanya memang dokter itu memiliki hak kan untuk pra-peradilan itu. Ya silakan dijawab dulu Greg. Nah, tuh. Apa? Gimana dijawab? Ya, walaupun memang terus bikin kesel Pak Adi Darmawan, tapi kan faktanya memang seorang Tifa itu berhak mengajukan pra-peradilan ya? Berhak, karena tidak ditulis. Nah, sekarang jelasin Greg. Sekali lagi saya sampaikan, kalau warga yang akan mengajukan pra-peradilan itu haknya mereka sendiri. Ya, kalau ditanya yang memiliki hak sebagai warga negara, jelas dia memiliki hak untuk itu. Bang, tapi di luar prediksi Abang nggak sih? Awalnya kan Abang justru memuji keberanian Dr. Tifa ini langsung ke pokok perkara Wisuro kan, ternyata sekarang malah setelah apa itu di poin satu terakhir ya. Boleh silakan. Jadi Mas Roy Suryo, saya menerima Dr. Mas Roy Suryo karena itu ada satu konsensus para dokter yang harus diterima. Kita bisa salah. Nah, sebagai peneliti dengan pengalaman apapun, kita bisa salah dan harus berani mengatakan bahwa saya keliru dalam hal itu. Nah, itu dalam filsafat ilmu dan saya sudah bahas, Mas Roy, mengapa Mas Roy nilai filsafat ilmunya B. Ya, saya punya jawaban. Karena Mas Roy nggak paham dalam filsafat ilmu itu ada keyakinan ontologis berbanding lurus dengan kerendahan hati epistemologis. Jadi kalau orang rendah hati, maka cocok Anda jadi dokter. Tapi kalau Anda selalu ngeyel dan bawaannya yakin 100% atau 99,9%, kami ragu. Seperti keraguan Anda, 99,9% Anda diragukan dokternya. Demikian catatan kami, teman-teman. Sekali lagi, salam hormat dari YouTuber NKRI, bukan partai politik. Nah, itulah video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Saya Mardika undur diri. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.